Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita produktif. Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di kitab ilmu, dan sekarang masuk ke bab yang ke-8, yaitu tentang babu man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Bab orang yang duduk di mana ya dia mendapatkan majelis ya di mana majelis itu yantahi itu kan secara bahasa artinya berakhir dengannya, artinya di mana ya orang itu menemukan tempat duduk ya maka dia duduk di situ gitu ya. Wa man ra'a furjatan fil halqa, dan siapa yang melihat celah ya, di dalam halaqah ya, di dalam majelis. Halaqah itu secara bahasa artinya lingkaran. Maksudnya adalah majelis. Fajalasa fiha, maka dia duduk di celah tersebut ya. Jadi ada celah yang kosong ya, maka dia duduk di yang kosong itu. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala mengemukakan hadis ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail. Qala, dia berkata, hadatsana Malik, ya Imam Malik menceritakan kepadaku an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah anna Aba Murrah maula Aqil ibni Abi Talib, bahwa Abu Murrah maula Aqil ya bin Abi Talib akhbarahu, mengabarkan kepadanya Nabi Waqid al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, ketika beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan orang-orang, maksudnya para sahabat bersamanya, idza aqbala salasatu nafarin, ya tiba-tiba datang 3 orang, ya 3 orang. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Ya, maka 2 orang mendatangi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang satu lagi pergi. Ya, tidak ikut ke dalam majelis itu. Qala, dia berkata ya, perawi berkata, biwaqid alaisi ya, fawaqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya itu masuk ya, atau maksudnya mengucapkan salam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, nah adapun salah satu dari keduanya ya, dari dua orang itu, fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha, dia melihat celah kosong di dalam halaqah itu, lalu dia duduk ya padanya. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum, dan adapun yang satunya lagi, dia duduk di belakang mereka. Wa masalisu fa'adbaro zahiban, adapun orang yang ketiga dia berpaling ya, pergi ya, tidak ikut. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala uhbirukum anin nafaris salasa, ya maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang
Ya, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu. Adapun salah satu dari mereka, mereka berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, fastahyallahu minhu. Ya, dia malu, ya, malu-malu, ya, duduk di belakang, jadi ngumpet gitu ya, nyari tempat yang tersembunyi, artinya dia malu-malu. Ya, di sini digambarkan dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Ya, dalam arti apa namanya? Tidak seperti yang pertama tadi ya. Jadi Allah melindungi ya gitu. Sedangkan kalau ini ada apa namanya agak menjauh gitu ya. Ya, agak menjauh dari Allah, tidak mendekat ya, maka Allah juga tidak terlalu dekat gitu ya kepadanya. Tidak sebesar perhatian rahmat yang Allah berikan kepada yang pertama. Wa amal akhar, adapun yang lain, yang satu nanya lagi, fa'arada, dia berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Jadi ini tiga orang ini menggambarkan gitu ya, mencerminkan bagaimana sikap orang terhadap majelis ilmu. Ya, sikap orang terhadap majelis ilmu. Ada yang bersungguh-sungguh ya, dia apa namanya mencari tempat celah ya di mana dia bisa mendekat kepada majelis ilmu itu. Ya, ada yang malu-malu gitu ya, ngumpet-ngumpet. Ya, tapi dia ikut gitu, cuman tidak bersungguh-sungguh ya, tidak terlalu bersungguh-sungguh seperti yang pertama. Nah, adapun yang satunya lagi itu berpaling, tidak mau ya mendatangi, mengikuti majelis-majelis ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan yang dilakukan oleh tiga orang ini. Tiga kelompok orang ini. Ya, lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menjelaskan ya, mensyarah berbagai apa kata ya, kalimat dalam hadis ini. Qauluhu, perkataan Imam Bukhari dalam judul babnya, babu man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis, munasabatu hadzal kita munasabatu hadza, kaitan ini li kitabil ilmi, dengan kitab ilmu, karena bab ini adalah salah satu bab dari kitab ilmu ya, min jihati, dari segi annal murada bil majlisi wa bil halqatul ilmi wa majlisul ilmi gitu ya. Jadi bahwa yang dimaksud dengan majelis di sini dan juga dengan halaqah di sini ya adalah halaqah ilmu dan majelis ilmu. Ya, jadi di dalam majelis ilmu ya seseorang duduk dimanapun dia mendapatkan tempat duduk. Ya, karena di situ menjadi adab ya, tidak boleh dia kemudian menyingkirkan orang lain ataupun mengusir orang lain misalnya karena dia anggap bahwa itu tempatnya misalnya ya. Ya, ataupun memaksakan diri ya untuk maju ya ke depan misalnya dengan melangkahi pundak-pundak orang ya, itu juga tidak sesuai ya dengan adab ya di dalam adab di majelis ilmu gitu ya. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika akan mengajar ya kepada anak khalifah ya, sekalipun Amin dan Ma'mun itu anak dari Harun ar-Rasyid ya, ketika beliau dipanggil ke istana beliau tidak mau ya, karena ilmu itu didatangi, tidak mendatangi ya, al ilmu yu'ta walayati ya. Gitu akhirnya kedua anak khalifah itu mau ya datang ke majelis Imam Malik, tapi kata Imam Malik dengan syarat bisyaratin an la yatakhoto riqoban nas. Ya, dengan syarat jangan dia melangkahi pundak-pundak orang
Ya, tetapi dia duduk dimanapun dia mendapat tempat duduk. Ya, jangan mentang-mentang anak khalifah, ya seenaknya misalnya menyingkirkan orang lain. Tidak boleh. Nah, ini adab di dalam majelis ilmu. Ya, karena dalam majelis ilmu tidak boleh dibedakan mana jabat, mana rakyat, mana orang kaya, mana orang miskin, ya, dan sebagainya. Karena semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Fayadhulu fi adabil talibi, maka masuk ke dalam adab seorang pelajar min iddati aujuhin, dari berbagai segi, kama sanubayinu, sebagaimana akan kita jelaskan. Wa tarajumul madiyatu kulluha tata'allaqu bi sifatil alim. Ya, dan tarajum maksudnya judul-judul, ya, judul-judul bab dalam kitab ilmu itu yang sebelumnya ya adalah berkaitan dengan sifat-sifat ilmu. Apa sifat-sifat orang yang berilmu. Ya, jadi yang bab-bab sebelumnya itu kan berkaitan dengan sifat ya orang-orang yang berilmu, keutamaan ilmu, ya, ataupun ada bagi seorang yang berilmu, ya. Ya, seperti mengeraskan suara, ya, meriwayatkan dengan redaksi, ya, haddatsana, akhbarona, anba'ana, ya, menguji murid, ya, memberikan ujian, ya, kepada murid dan sebagainya, itu berkaitan dengan sifat-sifat bagi orang yang berilmu. Nah, sekarang ya di bab ini termasuk adab bagi orang yang belajar, ya, ataupun sifatil alim, apa namanya, adab talib, adab orang yang belajar ilmu. Qauluhu, perkataannya, maula akil, ini dalam sanad. Ya, sanadnya kan tadi dikatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha anna Aba Murrah maula Aqil. Ya, jadi Aba Murrah itu maula, ya, maula itu bisa artinya mantan budak, ya, ataupun yang orang yang dicintai, ya, bisa juga maknanya. Ya, tapi di sini maknanya adalah budak yang dimerdekakan, ya, dimerdekakan. Ya, tapi disandarkan kepada akil. Ya, Akil ini salah satu sahabat sepupuh Nabi SAW, karena dia anak dari Ibnu Abi Thalib. Abi Thalib, ya. Akil bin Abi Thalib. Bifathil ain, dengan mempatahkan ain, misalnya akil dibaca ain, fathah ainnya. Wakila li Abi Murrah, dan dikatakan bagi Abi Murrah, zalika, hal itu, liluzumihi iyahu, ya, karena dia selalu menyertainya. Jadi Abu Murrah ini disebut maula akil, maulanya akil. Nah, kenapa disandarkan kepada akil? Karena Abu Murrah ini ya senantiasa menyertai, ya, akil, bersama dengan akil. Ya, dia belajar kepadanya, ya, menerima hadis, sehingga dalam hadis ini meriwayatkan hadis ini, ya, padahal wa innama huwa maula uhtihi. Ya, padahal dia adalah maula, ya, mantan budak yang dimerdekakan saudarinya, saudari dari akil itu, yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib. Ya, Ummu Hani putrinya Abu Thalib. Qauluhu, perkataannya, an Abi Waqid. Nah, ini masih menjelaskan sanadnya. Ya, jadi Abu Murrah maula Aqil bin Abi Thalib itu mengabarkan kepadanya.
Maksudnya mengabarkan kepada Ishaq ya bin Abdullah bin Abi Thalha dari Abi Waqid Al-Laitsi. Nah, di sini menggunakan an ya, anah disebutnya, menggunakan an Abi Waqid. Ya, tetapi dalam riwayat Nasai ya syarraha bit tahdits. Ya, yaitu secara jelas dengan redaksi tahdis ya. Tahdis itu berarti haddasana dengan haddasa. Dalam riwayat Nasai min tariq Yahya bin Abi Katsir. Ya, dari jalur Yahya bin Abi Katsir an Ishaq ya, dari Ishaq. Ya, Ishaq yang ini sama ya. Faqala dia berkata Abi Murrah ya, dari Abi Murrah tadi Maula Aqil anna Aba Waqid ya, bahwa Abi Waqid itu haddatsahu menceritakan kepadanya. Jadi di riwayat lain haddatsahu. Jadi an di sini sama ya maknanya berarti menunjukkan kepada haddatsahu menceritakan kepadanya. Faqad qaddamna anna isma Abi Waqid dan sungguh telah kami jelaskan pada bagian terdahulu bahwa nama dari Abi Waqid itu adalah Al Haris bin Malik. Haris bin Malik. Wakila dan ada juga mengatakan Ibnu Auf. Namanya itu Wakila Auf Ibnul Haris. Walaysa lahu fil Bukhari ghairu hadzal hadisi. Dan tidak ada pada Sahih Bukhari itu selain daripada hadis ini ya. Dia yaitu Abi Waqid Al-Laitsi. Warijalu isnadihi madaniyun. Dan para perawi sanadnya itu adalah orang-orang Madinah. Wa huwa fil Muwatta dan dia ada di dalam kitab Muwatta ya, Muwattanya Imam Malik. Walam yarwihi an Abi Waqid illa Abu Murrah dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Waqid selain daripada Abu Murrah wala anhu illa Ishaq dan juga tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Murrah selain daripada Ishaq. Wa Abu Murrah warawi anhu tabi'iyan. Abu Murrah dan perawi darinya ya yaitu Ishaq ya adalah tabi'in, dua orang tabi'in. Jadi sama-sama tabi'in ya Ishaq ya bin Abdullah bin Abi Thalha dan Abu Murrah itu adalah sama-sama tabi'in walau syahid min hadis Anas dan ada syahid hadis lain ya yang sama dari sahabat yang lain itu Anas ya dari hadis Anas akhrajahul Bazzar wal Hakim dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Hakim. Qaulu, nah kemudian menjelaskan matan hadis ya. Dalam matanya dikatakan anna Rasulullah SAW bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu id akbala salah satu nafarin. Datang tiga orang. Nah, di sini menjelaskan kata salah satu nafar. Nafar itu bitahriki dengan mengharokatkan maksudnya nafar gitu ya, tidak nafur tapi nafar. Lirijal untuk laki-laki min salasatin ila asyroh dari 3 sampai 10. Jadi kata nafar itu bermakna ya menunjukkan kepada 3 orang sampai 10 orang kata nafar itu dan dia untuk laki-laki nafar itu. Wal makna salah satu hum nafarun. Maknanya adalah 3 yaitu orang, 3 orang. Mereka adalah 3 orang. Wa nafar ismu jam'in. Nafar itu isim jama' walihadza waqa'a mumayyazan lil jam'i oleh karena itu dia menduduki ya posisi apa namanya? Mumayyizan ya, mumayyiz, tamyiz secara makna ya. Lil jam'i untuk jamak ka qauli ta'ala tis'atu rohtin. Seperti ya firman Allah Ta'ala tis'atu rohtin. Ini sama rohtin juga dengan nafarin. Di salah satu nafarin ya. Nafar itu kan secara makna dia tamyiz. Karena setelah bilangan ya, walaupun secara lafaz dia kedudukannya adalah mudhof ilaih. Ya, kedudukan i'rabnya kan mudhof ilaih. Ya, sehingga dia dan mudhof ilaih bagi bilangan apa?
3 ya sampai 10 itu kan menggunakan jama' ya, jama' majrur mudhof ilaih. Sehingga nafarin ini jama' gitu ya, isim jama'. Ya, lalu perkataannya ya dalam hadis ya matan hadis itu fa'aqbala isnan. Lalu keduanya atau dua orang ya itu menghadap ba'da qaulihi setelah perkataan aqbala salasa ya datang 3 orang huma iqbala. Nah, dia adalah merupakan 2 kali menghadap. Jadi yang pertama itu dikatakan aqbala salah satu nafarin. 3 orang datang, gitu ya. Nah, itu kan datang yang pertama begitu. Nah, ketika melihat majelis 3 orang itu, nah yang 2 datang. Ya, artinya masuk gitu ya ke majelis itu. Ini datang yang kedua. Nah, sedangkan satu orangnya kan pergi gitu. Tidak masuk ke dalam majelis. Jadi ada 2 apa? Kedatangan. Iqbalan ka'annahum aqbalu awalan minat thoriq. Seakan-akan mereka ya datang pertama kali dari jalan pada haulul masjid. Mereka masuk masjid marina. Ya, marina mereka lewat. Marina kama fi hadis Anas sebagaimana dalam hadis Anas fa idza salah satu nafarin yamurrun maka ternyata 3 orang ya lewat falam marau majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihat majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi isnan. 2 orang menghadap ya, 2 orang masuk datang kepadanya ya minhum dari mereka wastamarra tsalitsu zahiban sedangkan yang ketiga terus pergi. Ya. Nah, lalu faqbala isnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid qala fa waqafa ala Rasulillah. Fa waqafa zada aktsaru ruwatil muwatta kebanyakan para perawi Muwatta ya Muwattanya Imam Malik menambahkan falamma waqafa sallama ketika keduanya berdiri. Waqafa itu kan berdiri mengucapkan salam. Wa kadza inda Tirmidzi begitu juga menurut riwayat Tirmidzi wan Nasa'i walam yadhkuril musannifu huna ya Imam Bukhari tidak menyebutkan di sini wala fis sholati eh, wala sholati wassalam. Begitu juga tidak menyebutkan dalam sholat, maksudnya dalam kitab sholat ya assalam itu salam. Tidak menyebutkan salam kalau di riwayat lain salam mengucapkan salam. Jadi saling melengkapi ya dari berbagai riwayat itu, jalur riwayat itu. Wakadha lam yaqaf fi riwayati Muslim begitu juga tidak terdapat dalam dalam riwayat Muslim bahwa yustafadu minhu dan bisa diambil faidah darinya an-nadahila yabda'u bisalam. Nah, di sini ada adab-adab ya yang bisa ditarik. Yang pertama bahwa orang yang masuk itu ke majelis memulai dengan salam, mengucapkan salam. Wa annal qa'ima yusallimu 'alal qa'idi dan bahwa orang yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Sebagaimana dalam hadis ya. Wa inna ma lam yadhkur raddas salami 'alaihima iktifa'un bi syuhratihi. Ya hanya saja dia ya perawi ya tidak menyebutkan menjawab salamnya. Jadi yang datang disebut mengucapkan salam. Lalu tidak disebutkan orang-orang yang duduk itu menjawab salam itu bukan berarti tidak menjawab salam, tetapi hal itu sudah dikenal ya, sudah masyhur. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam ya pasti dijawab karena menjawab salam kan hukumnya wajib. Jadi tidak diceritakan itu bukan berarti tidak ada begitu ya. Itu jadi tidak diceritakan sudah maklum, sudah diketahui ya. Sudah masyhur. Au yustafadu minhu annal mustaghriqa fil ibadati yaskutu anhur raddu atau ya diambil faidah darinya bahwa orang yang sedang eh, mustagrik fil ibadah ya jadi sedang ada dalam ibadah
Stagrik itu artinya tenggelam ya di dalam ibadah. Ya, artinya fokus ya di dalam ibadah, maka gugur kewajiban dia untuk menjawab salam. Ya, bisa saja dipahami seperti itu. Kalaupun misalnya dia tidak menjawab. Wasayatil bahsu fihi fi kitabil isti'dzan, dan akan datang pembahasan tentangnya itu pada kitab isti'dzan. Walam yadkur annahuma shallaya tahiyatal masjid, dan tidak menyebutkan bahwa keduanya itu salat tahiyatul masjid, imma liqauli dzalika kana qabla an tusyra'a. Bisa jadi hal itu karena belum disyariatkan, au kana ala ghairi wudu'in, atau kedua, atau bisa jadi keduanya tidak dalam keadaan wudu. Au waqa'a falam eh, falam yunqal lil ihtimami bi ghairi dzalika minal qissati au kana fi ghairi waqti tanaffulin. Ya, atau bisa juga dia dalam keadaan wudu tetapi tidak dinukil ya, tidak diriwayatkan untuk memberi perhatian kepada selain itu lil ihtimam bi ghairi dzalik, karena apa namanya, minal kisah, dari kisah ini. Gitu. Jadi bisa jadi tidak apa namanya, ada kepentingan gitu untuk menyebutkan ya. Jadi tidak disebutkan, belum tentu tidak dilakukan. Aw kana fi ghairi waqti tanaffulin, atau bisa jadi ada pada waktu yang tidak apa namanya, tanaful ya, tidak bukan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah. Qalahul qadi Iyad ya, itu semua dikatakan oleh qadi Iyad, atau itu pendapat itu dikatakan oleh qadi Iyad binaan ala madhabihi, sesuai dengan madhabnya, fi anna la tusalli fil awqatil makruhah. Ini yang pendapat terakhir ya, yang dikatakan oleh qadi Iyad, eh, bahwa di waktu yang tidak disunahkan ya, atau di sini pada waktu-waktu yang makruh ya, yang makruh untuk melaksanakan sholat. Jadi bisa jadi pada saat itu waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Qaulu, perkataannya, fa waqafa ala Rasulullah SAW, berdiri kepada Rasulullah SAW, ay ala majlisi Rasulullah, kepada majelis Rasulullah SAW, au ala bimakna indah, ala dengan makna indah ya, di dekat, di sisi ya, atau di tempat. Qauluhu furjah bidhammi wal fathi ma'an, dengan doma dan fathah secara bersamaan, artinya bisa dibaca furjah atau farjah. Yal halal baina syai'ain, itu celah di antara dua hal. Wal halqah bi iskanil lam, dengan mensukunkan lam jadi halqah. Ya, kullu syai'in mustadir, setiap sesuatu yang bulat ya, melingkar, khalil wasati, yang tengahnya itu kosong. Ya, jadi yang namanya halqah itu ada lingkaran ya, yang tengahnya kosong, tengahnya tidak ada, itu namanya lingkaran. Halqah. Wal jam'u hilak ya, dan jamannya adalah hilak bifat hataini, dengan dua fathah. Atau kalau dua fathah berarti halak ya. Wa hukiya fathul lami fil wahidi wa huwa nadir, dan diceritakan juga dari orang Arab memfathahkan lam pada mufradnya fil wahid wa huwa nadir ya, tapi itu jarang. Jadi dibaca halaqah, jadi lamnya difathahkan, cuman jarang penyebutan seperti itu. Yang seringnya halqah, bukan halaqah. Jadi kalau dalam bahasa kita jadi halaqah ya, dalam bahasa Indonesia. Wa fihi, dan padanya, istihbabu tahliki fi majalis dzikri wal ilmi. Ya, ada anjuran untuk membuat lingkaran ya pada majelis-majelis zikir dan ilmu.
Wa fihi anna man sabaqa ila maudi'in minha kana akubi, dan di dalamnya juga, dalam hadis ini juga ada faidah bahwa orang yang lebih dulu ke tempat ya dari halaqah itu dia lebih berhak. Jadi orang yang datang lebih dulu dia mendapat tempat duduk ya maka dia berhak terhadap tempat duduk itu. Yang lain tidak boleh ya apa namanya menggeserkan atau menyingkirkannya. Qaulu wa ammal ahor, adapun yang lain bi fathil ha'il mu'jama dengan memfathahkan kha yang bertitik. Wa fihi raddun ala man za'ama annahu yahtassu bil akhir, dan di sini ada bantahan terhadap orang yang mengklaim, yang mengira bahwa dia itu khusus kepada yang akhir liitlaqi huna alasani, karena di sini digunakan untuk yang kedua. Jadi kata ahor, ahor itu maknanya yang lain. Ya, yang lain itu bukan berarti yang terakhir. Bisa juga yang kedua, karena di sini disebut wal ahor maksudnya yang kedua. Jadi ahor itu bisa untuk digunakan orang yang kedua gitu ya. Qauluhu, perkataannya fa'awa ilallahi fa'awahullah. Berlindung kepada Allah maka Allah melindunginya. Qala al-Qurtubi, ya Qurtubi berkata ya, ar-riwayatu shahihah bi qasril awwali wa muddis tsani. Ya dengan mengkosorkan yang pertama dan memanjangkan ya memadkan yang kedua. Wa huwal masyhur fil lughah, dan dia adalah yang masyhur di dalam bahasa Arab. Maksudnya awa gitu ya. Jadi yang pertama apa? Dipendekkan ya, maksudnya berarti awa gitu ya. A-nya pendek. Sedangkan yang keduanya dimadkan wawunya. Wa fil Quran, dalam Quran idza awa gitu. A-nya pendek. Idza awal fityatu ilal kahfi bil qasri gitu ya, dengan pendek. Wa awainahum ila apa ribuatin. Bil maddi, maaf bukan mudi, maddi ya. Dengan panjang. Jadi A-nya panjang. Wa hukiya fil lughati al-qasr wal maddu ma'an fihima, dan diceritakan di dalam bahasa dengan pendek dan panjang ya secara bersamaan pada keduanya. Jadi bisa ya sama gitu ya apa namanya secara bahasa itu bisa. Wa makna awa ilallahi laja ilallah. Berlindung kepada Allah alal hadfi ay indamma ila majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya atau berdasarkan pemahaman ada yang dibuang gitu, awa ilallah maksudnya ila majlisi Rasulillah gitu ya. Jadi kepada Allah maksudnya kepada majlis Rasulullah SAW. Berarti ada mudhof yang dibuang. Wa ma nafa'awahullahu ay jazahu binadhiri fi'lihi. Yang dimaksud dengan Allah melindunginya itu adalah membalas sesuai dengan perbuatannya bi andammahu ila rahmatihi wa ridwanihi, ya dengan Allah memasukkannya ke dalam rahmat dan keridhoannya. Wa fihi, dan di dalamnya istihbabul adabi, ada faidah dianjurkannya adab fi majalisil ilmi, dalam majelis-majelis ilmu, fadli saddi halalil halqati, dan ada keutamaan untuk menutup celah halaqah ya. Jadi jangan ada yang kosong, isi gitu ya, celah-celah yang kosong itu. Jadi kalau ada yang di belakang di depan masih kosong ya isi dulu yang depan begitu. Kama warada targhib, sebagaimana terdapat anjuran, dorongan fi saddi halali sufufi fi shalah, ya dalam mengisi celah saf-saf salat. Ya wajawat takhatti li saddi halalin malam yu'di. Dan juga ada kebolehan untuk takhatti, melangkahi orang ya dengan tujuan menutup yang kosong. Kalau ada yang masih ada yang kosong, selama melangkahi itu tidak menyakiti atau mengganggu orang lain gitu. Ya, jangan misalnya menginjak atau menyenggolnya gitu ya, sehingga
menyakiti orang lain, ya itu boleh. Fa'in khasya, jika dia khawatir, istahabbal julus haitsu yantahi kama fa'ala tsani. Ya, istahabbal julusa atau ustuhibbal julusu. Ya, dianjurkan duduk di mana dia mendapat tempat duduk sebagaimana dilakukan oleh orang yang kedua. Fi sanu ala man zama fi talabil khair, dan di dalamnya juga ada pujian bagi orang yang mau berdempet-dempetan di dalam mencari kebaikan, mendesak-desakan dalam mencari kebaikan. Itu ya. Qaulu perkataannya fastahya ay tarokal muzahama. Dia tidak mau berdesakan, jadi malu-malu nyari tempat yang di belakang tersembunyi. Kama fa'ala rafiquhu, sebagaimana dilakukan oleh temannya hayaan minan Nabi SAW, karena malu kepada Nabi SAW, man hadoro, dan dari orang yang hadir. Malu kepada orang yang hadir. Qalahul qadi, dikatakan oleh qadinya dua qad bayyana Anasun fi riwayatihi, jelaskan Anas dalam riwayatnya sababa istihyai hadatsani, sebab malunya orang yang kedua ini, falab zuhu indal hakim, lafadznya menurut riwayat Hakim, wa madatsani qalilan, yang kedua berlalu ya sedikit, sumajaa fajalasa. Jadi awalnya dia mau pergi gitu ya, kemudian datang lagi lalu duduk. Falman anna istahya minaz zahabi anil majlis, maknanya adalah dia malu untuk pergi dari majlis, kama fa'ala rafiquhu tsalis, sebagaimana yang dilakukan oleh temannya yang ketiga. Ya, bisa juga dengan alasan yang seperti itu. Qauluhu, perkataannya fastahya Allahu minhu ay rahimahu wa lam yu'aqibhu. Jadi Allah malu kepadanya. Bisa juga di sini dimaknai Allah merahmatinya dan tidak menyiksanya. Ya, gitu. Atau apa namanya? Yang sesuai ya dengan keagungannya. Ya, kita tetapkan secara zahirnya ketika disebut Allah malu ya dengan sifat yang sesuai dengan keagungannya ya, atau di sini bisa ditakwilkan seperti ini sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama ya sunnah dalam memahami ya sifat-sifat Allah. Qauluhu, perkataannya fa'aradallahu anhu ay sahita alaihi, ya marah kepadanya, jadi berpaling, misalnya marah kepadanya, wa huwa mahmul ala man dhahaba mu'ridan la li udrin. Ini bisa dipahami adalah terhadap orang yang berpaling itu memang berpaling bukan karena ada uzur gitu ya. Kalau ada uzur, ada kebutuhan, dia tidak bisa mengikuti majelis ilmu, ya itu tidak mengapa. Tapi kalau sengaja ya tidak mau gitu ya, karena ada misalnya kebencian, tidak suka dengan majelis ilmu, ya itulah orang yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada in kana musliman, ini jika dia muslim, wa yahtamil an yakuna munafiqan, dan juga berkemungkinan bahwa itu orang yang munafik. Wa tala an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrihi, perhatikan kepada urusannya, kama yahtami an yakuna qaulu sallallahu alaihi wasallam fa'aradallahu anhu ihbaron au du'an. Sebagaimana juga memungkinkan perkataan Nabi itu ya adalah berupa kabar ataupun berupa doa. Ya, baik buat sekalian, kita cukupkan dulu ya pembahasannya karena ini durasinya agak habis ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya, berhenti di kata wa waqa'a fi hadis Anas fastagna ya. Ini sedikit lagi cuman durasinya tidak akan cukup. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.